Kenapa kemudian kita mengambil tema Pilpres 2024 sekali putaran untuk Indonesia Maju? Kawan-kawan perlu tahu, putaran kedua Pilpres itu berapa anggaran yang kemudian dihabiskan? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak putaran kedua itu berapa anggaran yang dihabiskan? Kalau kemudian Pilpres hanya sekali putaran, berapa banyak sekolah yang kemudian bisa dibangun? Berapa banyak rumah sakit yang kemudian bisa dibangun? Berapa banyak keluarga miskin yang bisa dientaskan dengan uang segitu banyak, kawan-kawan? Maka kita meminta semua, kita harus bersama-sama bergerak, bahwasanya kita cegah itu semua. Kawan-kawan harus tahu, ada tadi kawan-kawan yang bilang bahwasanya polarisasi itu akan terjadi lagi di bangsa Indonesia. Kalau setiap kontestasi elektoral itu bisa terjadi polarisasi, maka berbahaya bagi bangsa Indonesia. Satu hal yang kemudian ditakutkan oleh bangsa-bangsa lain, ya satu hal yang kemudian ditakutkan oleh bangsa-bangsa penjajah, bahwa kita rakyat Indonesia tidak terpecah belah. Dan yang harus kita sama-sama ingat, polarisasi, sejarahnya polarisasi di Indonesia itu terjadi ketika kontestasi elektoral terjadi dua pasangan saja, kawan-kawan. Tahun 1965 itu polarisasi terjadi. Tahun 98 itu polarisasi terjadi. Tahun 2004 di Pilpres putaran kedua itu polarisasi terjadi. Tahun 2009 walaupun kandidatnya ada 3, tapi karena hanya karena sekali putaran itu tidak terjadi polarisasi. Tapi kita sama-sama tahu 2014 tetap terjadi polarisasi. 2017 Pilkada DKI Jakarta terjadi polarisasi. 2019 lanjutan terjadi juga polarisasi. Maka kita harus sama-sama melontarkan ide, melontarkan gagasan bahwasannya semua itu bisa kita cegah. Pastikan kawan-kawan semua sebarkan niat baik kita, kawan-kawan pastikan sebarkan, sampaikan kepada semua orang yang kita ketemu besok, sampaikan yang kita ketemu nanti malam, sampaikan kepada semua kawan yang kita temui.